Oke, selamat malam semua. Sebelumnya suara gue kedengeran jelas nggak ya? Kedengeran Bang, aman. Oke, semuanya halo, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini kami dari Aslab SAMS akan mencoba membantu kalian melalui asistensi Milba pemodelan sistem pada hari ini. Ready next? Oke, jadi untuk asistensi malam ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama itu mengenai teori dari pemodelan sistem itu sendiri atau sistem modeling. Dan nanti yang kedua adalah contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari dan terapkan ke depannya. Ready next? Nah, oke. Jadi yang pertama kita akan mengetahui sebenarnya apa sih simulasi, simulasi itu sendiri. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari simulasi itu sendiri, yang terdiri dari sistem, model, dan juga simulasi. Nah, sistem sendiri adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, salah satu contohnya itu bisa hal-hal simpel seperti antrian di ATM, rumah sakit, maupun bandara. Kemudian yang kedua ada model. Model sendiri adalah suatu representasi sederhana dari sistem nyata agar lebih mudah untuk dipelajari dan dianalisis ke depannya. Nah, kedua hal ini merupakan salah satu bagian dari simulation dan sehingga simulasi sendiri adalah proses meniru bagaimana suatu sistem bekerja dari waktu ke waktu sehingga kita bisa menguji performa atau perubahan tanpa langsung mencoba di dunia nyata. Nah, simulasi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ketidakpastian atau simulation based on uncertainty yang kembali lagi dibagi menjadi dua, yaitu stokastik dan deterministik. Stokastik mengandung unsur yang acak, sedangkan deterministik tidak mengandung unsur acak. Kemudian pembagian yang kedua adalah simulation based on state change over time, yang dibagi menjadi dua yaitu discrete dan continuous, di mana discrete berubah pada event tertentu, sedangkan continuous berubah terus-menerus. Nah, simulasi ini sering dipakai di berbagai area dan aspek industri, seperti di airport, rumah sakit, pelabuhan, pertambangan, militer, serta call center. Ready next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai randomness atau unsur keacakan dalam suatu simulasi. Sebagian sistem yang kita ketahui tentunya memiliki apa yang namanya ketidakpastian, sehingga model simulasi juga perlu memasukkan unsur acak agar hasilnya menjadi lebih realistis dan lebih sesuai dengan apa fakta yang terjadi di kehidupan kita secara nyata. Nah, contoh randomness ini sendiri dapat dilihat di bagian kanan slide, terdiri dari processing times, service times, transportation times, entity arrival times, dan terakhir ada machine atau resource failures. Nah, sedangkan random variable sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada discrete maupun yang kedua ada discrete random variables dan discrete yang satu lagi adalah continuous random variables. Dengan rumus-rumus dari kedua hal tersebut dapat tertera pada slide. Kemudian yang terakhir dalam hal simulasi terdapat apa yang namanya input dan output. Input sendiri berupa distribusi dan sampel dari variabel acak, sedangkan dalam output adalah untuk melihat hasil seperti rata-rata, variansi, ataupun persentil. Jadi randomness ini sangat penting karena membuat simulasi lebih mendekati kondisi nyata sesuai dengan realistis dan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini yang merupakan adalah simulation process. Dapat dilihat di gambar diagram sebelah kiri dengan penjelasan di sebelah kanan terdiri dari 7 tahap. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan tujuan yang terjadi. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sistemnya secara nyata di kehidupan nyata. Dan yang kemudian yang ketiga mengumpulkan dan menganalisis data input yang berkaitan dengan hal yang kita bahas sebelumnya. Kemudian membangun model simulasi, lalu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hal-hal tersebut dan model-model tersebut. Lalu kemudian setelah model siap, kita bisa menjalankan eksperimen simulasi, lalu menganalisis output apa yang dihasilkan dari eksperimen kita tersebut. Lalu dari hasil tersebut, kita dapat memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan sesuai dengan semua proses yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, hal yang menjadi penting di sini adalah bahwa proses simulasi ini bersifat iteratif. Jadi, jika ada yang kurang sesuai dengan model atau dengan keadaan di dunia nyata, model bisa diperbaiki dan diuji kembali dengan menggunakan tahap-tahap yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Boleh di next. Nah, yang terakhir, setelah kita mengetahui mengenai semua teori dari simulasi itu sendiri, mulai dari proses-prosesnya, bahkan teori-teori dan konsep dasarnya, sebenarnya kapan sih simulasi ini sebaiknya kita gunakan? Simulasi sendiri sebaiknya kita gunakan ketika sistem yang kita amati itu adalah sistem yang kompleks, dinamis, dan sulit dianalisis secara matematis. Simulasi juga akan menjadi sangat bermanfaat ketika ingin menguji sistem sebelum implementasi nyata di dunia nyata atau dunia yang kita hidupi sekarang.
atau saat eksperimen langsung terhadap hal tersebut atau hal yang sedang kita analisis terlalu mahal, beresiko atau tidak memungkinkan. Nah, selain itu simulasi juga menjadi penting jika sistem memiliki variabilitas atau ketidakpastian yang perlu dipresentasikan. Nah, tapi di lain sisi, simulasi menjadi kurang cocok digunakan jika masalahnya itu bisa diselesaikan secara analitik, sistemnya terlalu simple, reliable input datanya tidak tersedia, dan terakhir modelnya tidak bisa direpresentasikan dalam dunia nyata secara akurat. Nah, jadi simulasi sendiri adalah alat yang sangat berguna, dan suatu proyek simulasi dikatakan berhasil membutuhkan dua hal penting, yaitu technical dan analytical skills untuk memastikan bahwa model dapat merepresentasikan dunia nyata secara benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, key skills-nya itu sendiri terbagi menjadi 5 untuk melakukan simulasi. Yang pertama ada system understanding, data analysis, modeling skills, research interpretation, dan terakhir adalah communication skills. Go di next. Lanjut ke chapter 2 yaitu tentang queuing teori. Nah, basically itu ini ngebahas gimana sistem tuh mengenangani antrean yang sebenarnya itu sering banget kita temuin gitu kan di real life kayak di rumah sakit, bank, atau sistem digital. Nah, seperti definitionnya, queuing teori itu model yang menggambarkan gimana titis kayak customer jobs itu bergerak dalam sebuah service proses. Tujuannya tuh buat memahamin kenapa antrean itu terjadi dan gimana sistem bisa nge-handle itu. Nah, ini ada flow sistemnya itu dari eh arrival sampai exit. Jadi itu queuing system tuh punya 4 komponen utama. First arrival process tuh gimana entities masuk ke sistem. Terus second queue itu tempat mereka nunggu kalau belum bisa dilayanin gitu. Terus third service facility itu tempat proses pelayanan terjadi. Dan last itu departure itu saat mereka tuh keluar dari sistemnya gitu. Ini juga ada example dari sistem klinik yang lebih kompleks karena multi-stage gitu. Jadi pasiennya itu nggak cuma lewat satu proses, tapi bisa ke registration, exam, sampai treatment. Terus juga ada probabilistic routing gitu. Misalnya di sini langsung ke trauma room. Jadi real system tuh di sini nggak linear jalannya. Jadi next. Kita lanjut ke arrival process. Arrival process itu fokus ke seberapa cepat sih entities itu datang ke sistem. Nah, di sini tuh kita pakai lambda sebagai arrival rate, yaitu jumlah kedatangan per unit time. Terus makin besar lambda, biasanya tuh antreannya makin panjang dan inter arrival time itu waktu antar kedatangannya gitu yang biasanya dimodelin pakai Poisson distribution. Ini ada Poisson assumption-nya sama impact of lambda-nya juga. Terus kita lanjut ke service mechanism atau MIU. Nah, service mechanism itu kebalikannya, yaitu seberapa cepat sih sistem itu bisa ngelayanin. Di sini kita pakai MIU sebagai service rate-nya. Dan ini tuh dipengaruhin oleh service time-nya juga, jumlah servernya dan distribusi waktu pelayanannya. Terus buat sistem stability atau P-nya tuh ini tuh yang paling penting gitu karena kita pakai P sama dengan lambda per mu utilization-nya. Jadi kalau lambda yang lebih besar daripada mu, sistemnya tuh bakal overload dan antreannya terus nambah. Terus kalau misalnya P-nya tuh mendekati 1, berarti waiting time-nya tuh bakal naik drastis dan sistemnya tuh bisa lebih makin sensitif. Lalu next. Oke, lanjut ke Q disiplin. Nah, ini tuh aturan untuk urutan pelayanannya gitu. Biasanya secara umum tuh ada first come first serve, last come first serve, terus habis itu priority based dan random. Ini tuh ngaruh ke fairness-nya juga dan juga distribusi si waiting time-nya ini. Terus untuk queue capacity itu batas jumlah orang dalam sistemnya itu sendiri bisa finite, itu ada limitnya, atau infinite gitu. Jadi nggak ada batasnya gitu. Terus ada calling population, yaitu sumber dari kedatangannya. Bisa terbatas atau tidak terbatas, tergantung konteks sistemnya. Jadi next. Oke, ini kita masuk ke performance measures-nya juga. Ini untuk nge-evaluate sistem. Kita tuh pakai beberapa matrix gitu atau indikator. Yang pertama ada L, W, LQ, WQ, sama P. Ini sini ada penjelasannya juga apa. Dan itu penting buat lihat apakah sistemnya tuh efisien atau enggak gitu. Terus ini juga ada Little's Law, yaitu relationship fundamentalnya gitu. Kayak ini rumusnya ada L sama dengan lambda kali W, terus LQ sama dengan lambda kali WQ. Artinya tuh
jumlah dalam si sistemnya itu berkaitan langsung sama flow rate dan waktunya. Terus juga ada sistem desain. Pokoknya dalam desain sistem itu kita sering nge-compare single server sama multiple server kan. Nah, single server itu lebih murah tapi lebih rentan ke variability. Sedangkan multiple server itu bisa reduce waiting time tapi cost-nya lebih tinggi gitu. Jadi selalu akan ada trade-off antara efisiensi dan cost di antara keduanya. Mungkin boleh di next. Oke, di sini gue mau lanjutin ngebahas tentang simulation gitu. Mungkin ini sifatnya memperjelas atau memperdalam dari apa yang tadi juga udah sempat disampaikan, khususnya di bagian ini ya, di bagian klasifikasi dari simulasi. Jadi seperti yang tadi udah disebutin juga, jadi simulasi itu bisa diklasifikasikan dikasihin jadi atau berdasarkan tiga hal gitu. Pertama berdasarkan waktu, kedua berdasarkan variabel dan berdasarkan ketidakpastiannya. Nah, buat yang klasifikasi berdasarkan waktu itu ada static sama dynamics. Jadi buat static itu waktu ini nggak penting gitu. Kita hanya melihat di satu titik waktu. Jadi kalau waktu yang berubah, simulasi itu nggak ngaruh. Sedangkan dynamic sebaliknya, waktu itu jadi faktor penting karena sistem itu bisa berubah seiring waktu. Nah, untuk klasifikasi kedua, yaitu berdasarkan perubahan variabel, itu ada continuous versus discrete. Untuk continuous itu dia berubah terus-menerus kayak smooth gitu, dan buat yang discrete itu berubah hanya saat event tertentu terjadi. Contohnya kalau yang discrete itu kayak Hmm, perubahan antrian gitu. Jadi antrian bakal berkurang atau antrian bakal bertambah kalau pelanggannya itu masuk gitu. Dan itu kan discrete gitu, patah-patah, nggak smooth gitu. Nah, untuk klasifikasi ketiga berdasarkan ketidakpastian itu ada deterministik versus stochastic. Buat yang deterministik berarti nggak ada randomness, berarti input input sama, berarti outputnya juga sama. Kalau stokastik itu mengandung unsur probabilitas yang mana kebanyakan simulasi yang dimodelkan atau kehidupan nyata itu itu sifatnya stokastik gitu karena nggak pasti gitu. Semua yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, untuk contoh dari eh, klasifikasi yang bersifat statik itu ada beberapa contoh di sini. Pertama ada throwing two dice. Di sini kan kita juga bisa tahu ya kalau misalkan kita ngelempar dadu itu nggak ada kaitannya sama waktu kan gitu. Jadi waktu waktu nggak berperan penting di situ. Kemudian contoh lain ada Monte Carlo integration, ada single period inventory, ada juga new product decision model yang itu nggak berpengaruh sama waktu. Nah, selain dari klasifikasi dari simulasi itu sendiri, kita punya banyak software atau add-ins gitu. Eh, Contohnya Excel atau mungkin Simio atau software apapun yang kita pakai gitu. Mereka itu punya keunggulan gitu dalam membantu kita eh, apa ya melakukan simulasi. Nah, salah satu eh, apa keunggulannya adalah pertama provide better random number generators, habis itu ngebantu ngeran simulasi secara otomatis dan juga generate statistic and graph sama reduce manual work gitu. Boleh di next. Oke. Oke, so dalam ngelakuin simulasi, pasti kita pengen ada something yang diukur gitu. Ketika kita melakukan simulasi, kita pengen lihat outputnya apa aja sih. Nah, di sini ada beberapa kriteria atau KPI lah yang kita ukur gitu dalam kita melakukan simulasi. Berapa di antaranya? Pertama ada utilisasi server atau server utilization, habis itu ada average system size, average waiting time, queue length, sama time in system gitu. Kemudian eh, ada juga komponen yang namanya state variables itu atau state system ya, itu kondisi sistem pada suatu waktu tertentu yang menjadi input dari performance measurement yang tadi. Pertama ada server status, apakah dia idle atau busy, kemudian ada number in system, sama yang terakhir ada queue length. Nah, kemudian em, komponen dari simulasi eh, yang terakhir yang paling penting itu ada event logic gitu. Pertama ada arrival di mana kita ngelihat
schedule untuk kedatangan berikutnya. Terus kalau server idle itu berarti langsung dilayani. Terus kalau busy berarti masuk antrian gitu. Nah, untuk departure berarti kita mencatat waktu dalam sistem. Habis itu kalau antrian masih ada berarti kita layanin berikutnya. Terus kalau kosong berarti server jadi idle gitu. Itu event logic. Kemudian boleh di next. Oke, di sini juga kita mau bahas tentang validasi dan verifikasi dari suatu pemodelan gitu. Yang pasti kita dalam memodelkan itu kan nggak nggak 100% benar gitu. Pasti ada eh, ketidakpastian yang kita nggak bisa yakin atau nggak 100% sama dengan dunia nyata gitu ya. Namanya juga model kan. Jadi validation itu fungsinya adalah memastikan model yang kita buat itu benar-benar merepresentasikan sistem nyata. Dan untuk verification itu memastikan model sudah diimplementasikan dengan benar gitu secara teknisnya. Nah, untuk contoh dari validation sendiri itu ada 4, sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma yang basic ini, pertama ada face validity atau face validation. Em, Penjelasan singkatnya, face validation itu adalah apakah secara logika itu masuk akal. Em, jadi dilihat berdasarkan model flowchart atau eh, logik dari model itu sendiri. Kemudian ada trace validity, yaitu apakah alur logikanya benar saat ditelusurin gitu. Kemudian rational validity, apakah asumsi yang digunakan itu masuk akal. Kemudian animation validity, apakah behavior model itu realistis. Nah, untuk verification sendiri ada 4 juga. Pertama ada code verification, yaitu tidak ada error saat coding. Kemudian logical verification, flow system itu udah benar. Kemudian trace verification, urutan event itu sudah sesuai. Sama yang terakhir, extreme condition, berarti model tetap masuk akal di kondisi yang ekstrim. Boleh di next. Oke, di sini kita bakal masuk ke contoh-contoh soal ya yang bakal dijelasin sama Aslab yang lain. Oke, thank you Kon. So starting on, kita akan ngebahas dulu soal-soal untuk midterm nanti yang dalam bentuk pilihan ganda. Dan biasanya soal-soal pilihan ganda ini akan dalam bentuk theoretical dan there are a lot of similarities dari apa yang akan kita tunjukin ke depannya. Jadi tolong diperhatiin, especially untuk contoh soalnya dan juga pilihan jawabannya karena biasanya akan mirip-mirip. So for the first questions, projections models, what if, what does, focuses on the output. These characteristics are best reflected by the answer is quantitative models. Ini ngeksplorasi tentang jenis-jenis model yang harus kalian ketahuin. Ini sebenarnya kalian eksplorasi lebih banyak saat kalian theoretical sama Pak Andri ya. Jadi bisa dibaca-baca lagi referensi buku yang dikasih dari Pak Andri. The answer is quantitative models karena mereka use mathematical equations and numerical data to project future trends or outcomes as mentioned or stated in the questions as well. Gitu untuk the rest dynamic models, semi-qualitative models, spatial models. Ini just a part of pilihan daripada selectionsnya. Next slide. Okay, for the second questions, the modeler acts as the designer, the process and flow of materials and the resources to do both of them. The answer is discrete event modeling principle. So di sini pertanyaannya dia lebih nanya kayak si modeler ini karena dia as a designer atau pembuat daripada proses dan juga flow of materialsnya dan resource-nya harus bisa do both of them. Mana kira-kira dari prinsip ini yang cocok dengan statement tersebut. Jadi the answer is the discrete event modeling principle. For the rest one, spatial agent based and system dynamics is also the same or similar to the previous questions regarding the models. Jadi pastiin aja kalau misalkan ada beberapa jenis atau kayak ada beberapa jenis atau kayak model, kalian tahu semua jenis modelnya tuh apa dan ciri-cirinya tuh apa. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya akan lebih banyak menyatakan statement dan kalian harus tahu itu ciri-ciri atau identification kemana. Third question, measurable indicators for goal achievement. Obviously, criteria. Kalau ini udah cukup bisa dipahami ya. Jadi
ada juga beberapa questions yang sebenarnya emang secara logical bisa kalian pahamin aja dengan membaca dengan baik. Jadi jangan sampai salah baca guys karena it's pretty tricky juga. Next slide. Okay, number 4, models can be used to play with alternatives. What model type reflects this statement? This one exploratory model. Why is it exploratory model? Karena di sini menggunakan what if atau scenario as mentioned as the alternatives. Pas kalian belajar theoretical di pemod, it's very important to make sure kalian tahu istilah-istilah yang lain. Gak cuma satu istilah aja, biar jangan sampai kalian terkecoh dengan pilihan jawabannya. And for the rest one, explanatory, judgment, and formulative, it's pretty self-explainable dari namanya sendiri. Next question, boleh ke Putri. Oke, boleh next slide. Number 5, Put. Oh, sorry. Oke. Slide sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan kelima, finding meaning in the result of quantitative analysis. Balik lagi untuk kuantitatif dan kualitatif ini sebenarnya udah cukup jelas, tapi pastiin kalau misalnya kalian nggak ketukar antara satu sama lain. Dan untuk ini jawabannya yang B, yaitu quantitative data dan juga qualitative analysis. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya untuk nomor ke-6, structure drives behavior of the model. The statement is the fundamental concept of. Jawabannya adalah yang D, system dynamics modeling. Seperti yang tadi juga Jenny mention, kalian harus cukup paham perbedaan antara masing-masing modeling supaya kalian bisa nentuin karena banyak banget contoh soal yang lebih mengarah ke konsepnya. Jadi pastiin kalian udah mengerti perbedaan dari konsep masing-masing. Untuk soal selanjutnya, ini ada data. One day, the times on which the first 10 customer orders arrive per email and the time customer service needed to deal with the order. Nah, the order in which customer service handled this order is 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 6, 10. Which priority order is used here? Karena udah jelas ordernya juga cukup random dan nggak berurutan, maka jawabannya adalah service and random order. Untuk ini sebenarnya kalian hanya perlu kedetailan aja dan pemahaman antara FIFO, LIFO, atau shortest processing time first. Tapi untuk urutannya sih aku yakin kalian udah cukup paham untuk jawabannya. Next slide, please. Untuk pertanyaan ke-8, based on the following diagram, what activities are inside the scope of the model? Ini bisa dilihat kalau misalnya dikotakin itu adalah activity A, activity B, dan juga activity C. Which is jawaban, itu menunjukkan juga jawabannya kalau misalnya itu yang kedua yaitu activity A, B, and C. Ini lebih mengarah bagaimana soal ini menunjukkan untuk scope model yang ditentukan, dan ini menunjukkan kalau misalnya batas sistemnya itu sebenarnya apa yang mau ditunjukin dalam modelnya. Makanya jawabannya A, B, dan C. Untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 9, reviewing the correctness of the model flow diagram or model logic mechanism. Jawabannya adalah trace validation. Karena untuk trace validation sendiri ini digunakan untuk memeriksa ulang logika dari model dengan mengikuti model flow diagram seperti yang ditanya oleh soalnya. Seperti itu. Boleh dilanjut. Oke, jadi berikutnya untuk ini practice problem dari diktat yang dibuat oleh Akpro. Jadi mungkin kita akan bahas juga soal-soalnya di sini. Ini soalnya tentang sebuah klinik menggunakan FCFS. Habis itu rata-rata kedatangan 15 pasien dalam waktu 1 jam. Klinik ini hanya punya satu dokter dengan rata-rata waktu pemeriksaan 3 menit per pasien. Oke, jadi kalau kita lihat ini M1 ya. Terus ditanyanya hitung tingkat kedatangan, tingkat pelayanan. Kalau tingkat kedatangan atau lambda, itu kan udah dibilang ya di soal, yaitu kedatangan rata-rata 15 pasien dalam waktu 1 jam. Jadi itu bisa langsung kita jawab aja yang A, tingkat kedatangan 15 pasien per jam. Terus tingkat pelayanan atau new, itu tuh kan ditanyanya per jam. Jadi 60 menit dibagi 3 menit per pasien, hasilnya dalam 1 jam itu dia bisa melayani 20 pasien. Jadi itu jawabannya untuk yang A. Terus yang B, hitung tingkat utilitas dokter dan probabilitas dokternya nganggur. Oke, kalau tingkat
utility itu tuh lambda dibagi new. Tadi kita udah dapet, jadi 15 dibagi 20, jadi 0,75. Terus probabilitas menganggur itu basically 100% dikurangi tingkat utility. Jadi 1 dikurang 0,75, dia menganggur 0,25 atau 25% of the time gitu. Terus yang C, hitung rata-rata jumlah pasien dalam antrean dan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam antrean tersebut. Oke, kalau rata-rata dalam antrean itu tuh LQ yang bisa rumusnya lambda kuadrat dibagi nu dikali nu minus lambda. Itu kita masukin angka-angkanya jadi 15 kuadrat dibagi 20 dikali 20 min 15. Hasilnya jadi 225 dibagi 100 atau 2,25 pasien rata-rata menunggu dalam antrean. Terus rata-rata waktu menunggunya itu WQ, rumusnya itu lambda dibagi nu kali nu minus lambda. Jadi 15 dibagi 20 kali 20 minus 15 atau jadi 15 per 100. Jadi bisa dibilang 0,15 jam. Terus yang terakhir ditanya total biayanya kalau kerugian pasien menunggu 50.000 per jam dan gaji dokter adalah 100.000 per jam. Jadi total biayanya tinggal kita hitung aja 50.000 yaitu kerugian pasien menunggu dikali waktu tunggu dia itu kan 0,15 jam dikali 15 atau 15 pasien per jam kan. Ditambah gaji dokternya 100.000. Makanya total kita dapat 212.500. Jadi itu aja untuk nomor 1. Boleh di next. Oke, jadi buat nomor 2 sebenarnya bukan hitungan, itu bukan hitungan tapi teori. Jadi kalian harus juga tahu teori itu kayak gimana. Yang pertama tuh A, distribusi probability statistik A yang paling tepat untuk waktu pelayanan acak. Jawabannya itu exponential. Why? Karena satu, dia sifatnya memoryless atau dia tuh nggak mikir experience sebelumnya. Misal kayak lu antri 5 menit, sama yang ngantuk 3 menit bisa aja dia duluan yang dilayani daripada lu. Jadi kayak itu nggak matter of selama apa kalian udah di situ atau berapa lama kalian udah dilayani. Jadi itu memory loss namanya. Yang kedua itu dia cocok buat proses yang kejadian random sama independen. Which ini juga relate ke yang ketiga, which is dia tuh natural pattern-nya distribusi Poisson atau Poisson whatever it is yang kalian panggil lah. Si Poisson ini kalau misalnya kalian ingat di chapter 2 tadi sempat dijelasin juga. Kalau misalkan di chapter 2 itu si Poisson jelasin kalau misalkan dia emang random sama independent, which is sesuai sama si exponential gitu. Terus yang B, kalau misalkan rata-rata waktu pelayanannya 4 menit, itu mu-nya per jam. Ini juga udah ada di rumus sebelumnya. Mu itu 1 per rata-rata pelanggannya. Karena ditanya per jam, ini jangan lupa, karena kadang bisa aja case-nya dia nanya menit, atau ini karena di jam, jadi kalian harus balikin dulu ke jam, which is dibagiin 60 dulu. Jadi 1/4 bagi 60. Which is 60/4 yaitu 15 pelanggan per jam. Gitu. Boleh di next. Nah, ini kita masuk ke soal cerita lagi. Soal ceritanya intinya dia perusahaan logistik namanya Cepat Sampai. Dia punya operator gedung 1 dengan tingkat kedatangan paketnya itu 12 unit per jam dan kemampuan buat ngelayaninya itu 15 unit per jam. Nah, gaji operatornya itu 80.000 per jam dan perusahaannya itu rugi banget. Dia rugi sebesar 150.000 per jam buat setiap paket yang ditahan di sistemnya atau postpone atau either kayak idle atau dia lagi waiting time gitu. Nah, manajer itu coba ngusulin gimana kalau misalnya kita ganti operatornya dengan tenaga ahli yang mampu buat ngelayanin 20 unit. Jadi instead of cuma 12, jadi ke 20. Tapi gaji nambah, jadi 120.000. Nah, kita disuruh assess 1, A, hitung total biaya sistem per jam kalau misalnya kita pakai operator yang lama. B, kalau misalkan pakai operator yang baru. Dan C, itu konklusinya kita jadinya pakai operator yang mana kalau misalkan kalian bisa kayak CEO-nya lah atau kayak manajernya gitu. Nah, kita bakal coba jawab yang A dulu. Kita bakal balik lagi ke Little's Law. Tapi sebenarnya agak sedikit kalian harus masukin caranya. Karena Little's Law yang kita tulis di chapter sebelumnya, di materinya itu L sama dengan lambda kali W. Tapi kan kita nggak tahu kan W-nya tuh apa. Itu yang kita cari dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu W-nya apa, ya kita coba substitusi ke dalam foundation Little's Law yang kita tahu, which is L sama dengan lambda kali W. Nah, kalau misalkan kita tahu, W itu 1 per mu dikurang lambda. Nah, itu kan 2 hal yang kita punya kan, mu sama lambda.
Jadi kita pakai W-nya sama dengan 1 per mu kurang lambda. Dan kita masukin nanti ke bawah-bawahnya. Nah, kita bakal coba jawab yang A dulu. Yang A itu jawabannya 680.000 per jam. Gimana caranya? Pertama, define dulu. Lambdanya 12. Karena kan rata-ratanya 12 unit per jam kan, yang awal operator lama. Terus habis itu gajinya itu 80.000 per jam, dan MIU-nya itu 15, karena dia mampu melayani 15 unit per jam. Nah, tadi karena kita nggak tahu W-nya berapa, jadi kita cari dulu W-nya. Kita tulis dulu W-nya. W-nya itu 1 per si MIU-nya dikurang dalam lambdanya, which is 1 per 3 jadinya, per paket. Nah, baru kita masukin ke little slow yang kita tahu, which is L sama dengan lambda dikali W. W-nya 1 per 3. Nah, jadinya dapatlah si 4 paket itu. Nah, habis itu kita ditanya total biayanya. Total biayanya kan kita udah dapat 4 paket. Satu paketnya 140.000, tambah 80.000 si gajinya. Jadi kita bisa nemuin 600.000 ditambah 80.000, yaitu 680.000 per jam. Boleh next? Nah, ini sebenarnya the same logic basically, tapi kita pakai si operator yang baru. Ini sama aja sama flow-nya. Terus kalau misalnya kita masukin semuanya, si W-nya kita coba cari 20 kurang 12, jadi 1 per 8. Jadi berarti W yang kita pakai di situ 1 per 8. L-nya 12 kali 1 per 8, which is 1,5 paket. Kita masukin ke total biayanya 1,5 kali 150.000. Jangan lupa itu udah diganti. Itu masih sama kalau kerugiannya, tapi diganti ke gajinya dari 80.000 ke 120.000. Jadi 225 ditambah 120 itu 345 100.000 per jam. Nah, habis itu ditanya, berdasarkan pertimbangan biaya itu, kira-kira perusahaannya better pakai yang mana, operator yang baru atau yang lama? Why? Nah, kita sekarang coba assess dulu. Tadi kan dikasih tahu biayanya kan, biaya biaya sistemnya per jam. Nah, coba kita assess. Dari operator lama itu dia ninggalin rata-rata 4 paket yang tertahan di dalam sistemnya. Which is, itu lumayan gede kan. Sedangkan si operator baru itu cuma 1,5. Dari 4 ke 1,5. Jadi itu penurunannya lumayan signifikan. Karena biayanya tuh ditahan 150.000 per paket, as mentioned. Selisihnya itu 680.000 dikurang 345.000, which is 335.000 per jam. Nah, walaupun gaji operator itu naiknya cuma kayak 40.000 per jam, itu sebenarnya lumayan signifikan. Tapi kalau misalkan kalian hitung, itu lebih oke untuk kita pakai operator yang baru, instead of kita pakai operator yang lama, walaupun gajinya agak naik. Nah, ini sebenarnya kayak balik lagi nanti ke analisis kalian kayak gimana. Siapa tahu nanti waktu di soal selanjutnya, di soal UTS kalian, ternyata gajinya mahal banget. Kayak margin gaji operator lama ke baru itu ternyata jauh banget, dan ternyata trade off-nya kayak nggak cocok gitu. Nah, itu bisa coba kalian pikir-pikirin lagi, tapi ya itu you get the logic lah, kita cara kerjanya kayak gitu. Jadi cari tahu dulu marginnya berapa, terus kalian compare sama margin gajinya, baru nanti kalian bisa determine mana yang paling cocok untuk kita pilih. Gitu. Boleh di next? Oke, kita get into dua soal yang terakhir. Jadi buat soal yang keempat, ini ada beberapa tentang teori lagi. Buat yang A, basically itu nanya kenapa sih kita harus pakai verifikasi dan validasi dan apa sih perbedaannya. Dan sebenarnya jawabannya itu em, lumayan gampang. Kalau verifikasi basically itu before you build the model. Jadi atau while you're building the model. Jadi kamu mastiin kalau model yang kamu bangun tuh benar. Dan ini biasanya itu kalau misalnya kalian ngelihat dari video praktikum atau mungkin yang diajarin di kelas, misalnya kalian lagi gituin antrean gitu. Dan kalian harus lihat sebenarnya inter-arrival rate yang kalian masukin itu akurat atau enggak. Terus apakah rumus-rumusnya, apakah urutannya, apakah dia kayak FIFO, LIFO, bla 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 itu harus benar gitu. Basically um, ya mimicking the actual system lah. Kalau yang kedua, validasi itu basically abis kalian udah build the model, kalian mastiin outputnya itu mirip sama yang seharusnya atau enggak. Jadinya misalnya kan you guys biasanya build dua hal kan. Kalau misalnya dalam konteks mod, biasanya yang Excel-nya itu yang hitungan-hitungan kalian dengan segala teori antrian everything itu sama the actual model, dan kalian biasanya build the Excel dulu, terus kalian taruh ke the actual model di Simio-nya, terus nanti pas akhir kalian compare statistik yang kalian dapat dari Simio model kalian itu sama hasil yang kalian em,
hasil yang kalian dapat dari si verification-nya itu. Jadi that's validation. Basically kalian comparing itu benar atau enggak, cocok atau enggak gitu. Dan verification, validation ini bisa kalian jadiin buat biasanya kalau nanti kalian bakal atau udah ya ada materi tentang debugging itu basically kayak ya kalian ngelihat model kalian tuh udah benar atau belum, ada error atau enggak, dan itu basically ya validation. Terus yang kedua, replikasi dan randomness. Kenapa sih kita harus ada replikasi dan randomness? Karena basically ini kita simulating ya, dan simulating bisa dia pasti ada randomness. Kalau misalnya kalian masukin arrival rate, itu kan biasa pakai yang normal atau apapun itu kan distribusi kan. Jadi um, not every time itu misalnya dia bakal 3 menit, not every time bakal 5 menit. Itu dia bakal ganti-ganti sesuai distribusi yang kalian pilih. Jadi itu ada the randomness aspek kan. Dan itu yang kalian harus coba um, standardize dengan replication. Kenapa kalian kalau misalnya bikin model tuh harus banyak replicationnya? Kenapa juga kalau misalnya kalian nge-replicate itu harus ada warm up period. Kalau misalnya kalian udah nonton video praktikum ya, itu karena biar you get the statistic right. Dan pokoknya kalian harusnya udah pernah itu ya belajar central limit theorem harusnya dari StatDas atau dari Theoprop, dan the theory basically says kalau you replicate a lot of times, kalau in statistics itu tuh dia bakal demand-nya tuh bakal nge-approach yang demand gitu loh, the hasilnya. Jadi that's the theory yang kita base off of. Jadi ya kita need a lot of replication lah. Terus teknik validasi itu ada dua yang kita highlight di sini. Sebenarnya masih ada beberapa yang tadi disebutin, tapi ini yang lumayan gampang dan umum. Face validity itu basically kalian minta dari ahli um, ini udah benar atau enggak. Biasanya itu ya ini bisa in a lot of proses ya. Kalau misalnya validasi, misalnya kalian lagi nge-model itu kayak shipping gitu. Dan ternyata kalian dapat shippingnya itu misalnya congestion rate-nya itu 60%. Kalian coba tanya itu actually dalam proses shipping in real life itu bener atau enggak sih? Atau itu terlalu gede atau itu terlalu kecil? Kalau misalnya terlalu gede atau terlalu kecil, you will know there's something wrong gitu. Kalau historical data ya sama historical data aja, dan kadang pakai uji statistik tuh kita ngetes itu tuh signifikan atau enggak gitu. Oke, boleh di next. Oke, dan nextnya ini kita ada satu lagi tentang eh, hitungan. Dan kalau yang A harusnya udah familiar. Kita ngitung probability ya. Jadi di sini kita em, ada data lambdanya 15 pasien per jam dan ini new-nya 20 pasien per jam. Jadi kita coba yang pertama hitung probabilitas terdapat 4 pasien dalam sistem. Pakai rumusnya yang ini, yang gede ini. Jadi probabilitas N sama dengan em, probabilitas 0 dikali rho pangkat N. Dan probabilitas 0 itu basically 1 minus rho. Dan rho-nya itu 15/20, kayak yang udah di present di awal-awal itu rumusnya. Basically lambda per new ya. Dan itu 0,75. Jadi kalau misalnya ini tinggal diinput aja, N-nya itu ya ada berapa pasien. Jadi P4 sama dengan P0 dikali rho pangkat 4. Hasilnya itu 0,0791, dan itu biasanya diinterpret dalam bentuk persen karena ini probability kan gitu. Oke, yang B ini mungkin agak lebih kompleks, dan mungkin kalian kalau misalnya baca soalnya sekali mungkin belum ngerti. Bisa kayak it's harder to understand. Jadi basically soalnya itu tentukan new new accent, new the second one, agar probabilitas n lebih besar daripada 3 itu lebih kecil sama dengan 0,1. Dan ini basically kalau kita dalam kata-kata itu adalah probabilitas terdapat lebih dari 3 pasien dalam sistem itu nggak melebihin 10%. Jadi basically ini misalnya di hospital ya. Jadi dia mau tahu sebenarnya kita perlu servisnya itu seberapa cepat, servis kita harus berapa pasien per jam biar probabilitas lebih dari 3 pasien dalam sistemnya, dalam hospitalnya itu nggak lebih dari 10% gitu.
Dan di sini ada dua rumus. Yang paling penting itu PN di atas K itu sama dengan rho em, pangkat K plus 1. Itu ada lebih besar itu typo ya, itu ignore aja. Dan ini ada satu em, rumus lagi yang tadi dipakai juga. Jadi row aksen, ini harusnya row aksen itu bakal sama dengan lambda per new aksen ya. Terus kalau syaratnya itu PN di atas 3 kan. Jadi yang lebih dari 3 pasien, 3 itu K-nya. Jadi kalau diinput ke dalam rumus, kita bakal dapat row yang aksen. Row yang aksen itu ini row aksen pangkat 4, karena ini kan K plus 1 ya. Row aksen pangkat 4 itu di bawah 0,1. Dan ini setelah kita dapat ini tuh kita masukin rumus row karena kan kita punya pengetahuan tentang lambdanya sama kita mau cari new aksennya kan. Nah, kalau misalnya kita input lambda sama new aksennya ini ke dalam row itu jadinya lambda per new aksen sama lebih kecil sama dengan 0,1 gitu. Dan ini bisa kalian lihat yang di bawah itu kenapa dia jadinya 0,1 pangkat seperempat karena dibalik. Itu kan tadinya row pangkat 4 kan. Jadi row aksen pangkat 4 itu akan sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari 0,1 akar 4 gitu. Di basic math. Dan kalau misalnya dilanjutin, kita coba masukin kita coba hitung dan kita bakal dapat row aksennya itu lebih kecil daripada 0,5623. Dan itu baru kita input yang lambda per new aksennya. Dan di situ kan kita punya lambda kan. Jadi bisa dihitung deh. 15 per new aksen lebih kecil sama dengan 0,5623 itu lambdanya berapa. Dan hasilnya lambda aksen itu akan lebih kecil daripada akan lebih besar sama dengan 26,67 pasien gitu. Itu basically uh, interpretationnya itu um, service rate kalian, new accent kalian yang baru, service rate kalian yang baru itu harus lebih besar daripada 26 pasien per jam. Mungkin berarti kita harus upgrade the facility atau upgrade skills orangnya itu jadi dia bisa ngelayanin 26,67 pasien per jam at least gitu. Nah, oke, udah itu aja dari kita. Mungkin boleh kita balikin ke April dulu ya buat sesi Q&A. Thank you. Oke, makasih Kak untuk penjelasan materi yang sangat jelas. Di sini apakah ada kakak kakak-kakak 2024 yang mau nanya? Oke, karena sepertinya tidak ada, aku izin stop share sama stop record dulu ya Kak.